Sahur, sahur, mari kita sahur. Jangan telat bangun, imsak akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sejenak kita akan dengarkan beberapa hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah Ramadan. Hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustakhirin. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan untuk orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah dari hadis yang ketujuh ini, betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa, maka makanan yang disantap sebelumnya disebut sahur itu pun berpahala bagi umat ini. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allamah Aini rahmatullah alaih penulis syarih Sahih Bukhari telah meriwayatkan fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur adalah sunnah, namun banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur, kemudian tidur. Mereka kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Secara bahasa seperti yang di dalam kamus, sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam dari kitab Mirqat. Menurut Syekh Az-Zamkari rahmatullah alaih, penyusun kitab Al-Khashab dalam terbagi menjadi 6 bagian. Yang 1/6 terakhir adalah waktu sahur, dan demikian juga sejak matahari terbenam sampai fajar terdiri dari 12 jam, maka 2 jam terakhir adalah sahur. Hendaknya diingat makan sahur di akhir waktu adalah lebih utama, dengan syarat jangan terlalu akhir sehingga menyebabkan keraguan dalam berpuasa. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah ketika makan sahur. Sedangkan mereka tidak. Beliau juga bersabda, selalu bersahurlah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Riwayat lain menyebutkan terdapat keberkahan dalam 3 hal: dalam berjamaah, dalam tasyrid roti yang dicampur dengan kuah daging, dan dalam makan sahur. Dalam hadis ini kata jamaah maksudnya adalah umum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jamaah tersebut meliputi sholat berjamaah dan semua amal soleh yang dikerjakan secara berjamaah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang yang berjamaah. Sedangkan tasrid adalah roti yang dimasukkan ke dalam kuah daging yang merupakan makanan yang sangat lezat. Hal ketiga disebutkan dalam hadis ini adalah sahur. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabatnya untuk makan sahur, bersama beliau bersabda, marilah makanan-makanan yang berkah dengan bersamaku. Sebuah hadis mengatakan, makan sahurlah agar kamu kuat dalam berpuasa. Tidurlah siang hari untuk membantu membangun dan beribadah pada akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berkunjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sedang makan sahur, lalu beliau bersabda, inilah perkara yang berkah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Dalam riwayat lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan agar kita selalu bersahur
sehingga beliau bersabda, apabila tidak ada makanan, bersahurlah meskipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. Meskipun begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara, sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan ibadah, dan jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang melarang berlebihan, banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Dalam Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan makan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan makan sahur kita membedakan diri dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kita diperintah agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Yang ketiga, makan sahur menambah kekuatan beribadah. Yang keempat, makan sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. Yang kelima, makan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang bisa timbul karena terlalu lapar. Yang keenam, waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir miskin yang datang meminta bantuan. Yang ketujuh, waktu sahur adalah saat doa-doa kita dikabulkan. Yang kedelapan, dengan keberkahan makan sahur kita mendapat taufik untuk berdoa. Yang kesepuluh, dengan keberkahan makan sahur kita mendapat taufik untuk berzikir. Dan yang kesepuluh lain-lain. Hadis yang kedelapan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbus sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i, rabbu qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahur. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nas'i, Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Faedah dari hadis yang 8 ini, mengenai hadis ini para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa pada siang hari lalu berbuka dengan makanan haram. Semua pahala puasanya hilang karena dosa makanan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar sepanjang hari. Kedua hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa namun mereka terjerumus dalam fitnah ghibah, membicarakan keburukan orang lain, akan diterangkan kemudian. Ketiga hadis di atas menyatakan orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Hadis ini memiliki makna yang luas yang bisa mencakup penafsiran-penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih banyak lagi. Begitu pula halnya orang yang sholat sunnah pada malam hari karena suka menggibah atau berbuat dosa lain, misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya, atau mengerjakan sholat malam karena riya atau pamer dan sum'ah, mencari kemasyhuran, maka akan sia-sia pahala ibadahnya. Hadis yang 9, An Abi Ubadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu junnatun ma lam yahrukha. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama tidak memecahkan. Hadis surat Nas'i, Ibnu Majah dari kitab Khuzaimah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah tadi beberapa hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah Ramadan. Bagaimana kita menjaga amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Insyaallah apa yang telah kita dengarkan ini niat untuk kita sampaikan kepada
keluarga, ahli keluarga kita, kepada tetangga kita, sahabat dan kerabat kita, sehingga kebaikan-kebaikan ini tersebar di seluruh alam. Semoga apa yang telah kita dengarkan ini niat amal yang sampaikan. Untuk lebih sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.